Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala alaih wa nashkuru li ni'maih wa nusalli wa nusallim ala sayyidi anbiya'ih wa ala alihi wa ashabihi wa atqiyai amma ba'd. Rabbana zidina ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamika wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya rahman rahim. Saya muliakan yang saya hormati para habaib wal masyayikh wal ikhwan, bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di perkumpulan silaturahmi kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah murahkan rezeki. Begitu juga dengan memasang niat-niat yang baik, dengan memasang masyhad ataupun niat-niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca kisah sekelumit cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini selalu dibiasakan oleh ulama-ulama terdahulu. Bahkan kisah Nabi Muhammad ini bisa membangkitkan ghirah, semangat juang pada zaman pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga mereka bisa menaklukkan kota Palestina dari kekuasaan orang-orang Nasrani, hingga beliau melebur kembali. Dengan apa beliau memicu semangat berjuang mujahid? Dengan beliau membacakan kisah-kisah dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mari kita baca, mengambil faedah, mengambil barokah dari pembacaan kitab Fawaidul Mukhtarah. Sampailah kita pada bab al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila bima alima, awrasahullahu ilma ma lam ya'lam." Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah ia ketahui, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu-ilmu yang tidak ia ketahui. Maksudnya apa ini? Ketika kita mengamalkan sedikit dari ilmu yang kita ketahui, maka ada berkah, ada rahasia, ada sir yang akan terungkap yang memang Allah berikan kepada kita. Entah itu ketenangan, entah itu hilangnya kegelisahan, entah itu merupakan anugerah untuk kita makin semangat menuntut ilmu. Asalkan apa? Asalkan kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu agama. Al-ilmu bila amal, al-amal bila ilmu junun, wal ilmu bila amal la yakun. Beramal tanpa berilmu itu gila, suatu kegilaan, suatu hal yang membingungkan, hal yang aneh, hal yang ajaib sekali. Ada orang beramal tanpa ilmu, tapi berilmu tanpa beramal la yakun, tidak juga bisa. Jadi ilmu harus digandengkan dengan amal. Baik, di dalam kitab Tazkirun Nas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita di dalam kitabnya, anna rajulan a'ma fil hajrain yuqal lahu ibnu Nu'man, kana yasir kulla yaumin ila qaidun wa ya'ti lahu bimas'alatin wahidatin minal ilmi faqat wa yarji wa bainal baldatain nahwa 4 saat. Diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang buta. Beliau berasal dari kota Hajrain. Hajrain ini adalah suatu kota di lembah Dau'an. Yang mana Dau'an ini kita dulu orang penyanyi gambus tahu semua. Anak gambus tahu. Asal Dau'an. Ya, pengafla tahu deh. Ya, asal Dau'an. Dau'an, madu Dau'an terkenal. Ya. Madu Dau'an itu terkenal khasiatnya sampai ke pelosok-pelosok negeri. Dau'an itu lembah. Jadi di lembah itu ada beberapa kampung, salah satu kampungnya bernama Hajrain.
Ibnu Nu'man ini tadi, seorang buta tadi, berasal dari Hajren. Setiap hari beliau itu menuntut ilmu pergi ke Kaidun. Kaidun itu juga di lembah Dau'an juga. Perjalanan antara Hajren ke Kaidun itu jalan kaki beliau itu dengan perjalanan 4 jam. Bayangin. Dulu tidak ada motor, sepeda, apalagi ya. Jalan kaki beliau. Yang mana kalau kita ketahui Hadramut itu, Arab itu musim dingin, musim panas. Dingin sangat dingin, panas sangat panas. Listrik, ala kulihal belum ada dulu listrik. Tapi beliau berjalan ke Kaidun 4 jam perjalanan. Buta nih. Siapa yang nemaninya? Yang nemaninya anaknya yang perempuan. Jadi ditintin sama anaknya perempuan ke Kaidun tadi untuk nuntut ilmu. Kita ke pasar pasar besar, Mengas. Ya. Apalagi luar biasa. Tapi ini apa? Semangat beliau. Semangat beliau untuk menuntut ilmu. Suatu ketika, jadi beliau ini senantiasa ketika menuntut ilmu itu mengamalkan apa yang dia dengar di majelis ilmu. Dia amalkan balik. Satu faedah dia dapatkan, dia amalkan balik ke rumah. Suatu ketika beliau itu stop di tengah jalan mau buang hajat. Ketika mau buang hajat, didudukkan sama anaknya. Anaknya bilang, "Abah, tunggu bentar. Ana mau gali lubang. Supaya abah kalau buang hajat tidak apa namanya tuh mercik ke baju. Ya, tidak berimbas ke baju. Tidak kembali ke baju najisnya itu. Jadi harus gali lubang." Abahnya baru tahu. Oh, begitu cara istinja. Begitu cara membuang hajat ketika bukan di hammam, bukan di tempat yang khusus untuk buang hajat ya. Tapi ini di padang pasir. Caranya begitu. Jadi ada adabnya. Ada adab-adabnya ketika kita buang hajat di selain kamar mandi. Di selain tempat yang dikhususkan. Apa? Jangan meninggalkan bekas. Begitu juga jangan sampai kalau buang air kecil jangan sampai berdiri. Begitu juga kalau buang air besar dikubur atau dibuang di tempat yang tidak bakal diinjak orang. Alhamdulillah min dzalik, orang sekarang tidak peduli lagi dah. Buang lah di situ. Tinggalkan ranjau. Ya. Jadi kalau orang lewat, pek bunyinya. Ya, sangat tidak enak sekali. Mambunya itu sangat luar biasa. Padahal adabnya apa? Adab buang hajat itu jangan sampai kecium orang. Ya, jangan sampai meninggalkan bekas, jangan sampai kecium orang. Jangan buang hajat di tempat perkumpulan, tempat orang mengadakan perkumpulan, pos ronda, halte, apalagi ya, tempat orang nongkrong, tempat orang duduk-duduk di situ, buang hajat di situ. Ini apa tidak kena laknat sama orang yang duduk ya. Baik. Nah, akhirnya ayahnya baru tahu, habis buang hajat, ayo nak kita balik lagi ke Hajren. Nah, kenapa ya tidak jadi ke Kaidun? Nah, aku sudah dapat ilmu dari kau, aku mau mengamalkan. Ya, begitu orang semangatnya untuk mengamalkan apa yang dia ketahui walaupun satu masalah. Begitulah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka sangat antusias sekali dengan apa? Dengan ilmu dari Rasulullah SAW. Bahkan Ammar bin Yasir, yang mana Ammar bin Yasir ini punya ayah Yasir sama ibunya Sumayyah, itu dibunuh di hadapannya agar ia kembali murtad ke agama nenek moyang, ke menyembah berhala. Tapi dia tidak mau. Akhirnya dia melihat ibu dan ayahnya dibunuh, ditombak hingga mati. Ammar bin Yasir ini dekat dengan Rasulullah SAW, selalu antusias. Di mana Rasulullah ada, di situ ada Ammar bin Yasir. Suatu ketika beliau diutus untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Rasulullah mengutus Ammar bin Yasir untuk menyampaikan pesan kepada seseorang. Di tengah jalan Ammar bin Yasir baru ingat bahwasanya dia itu sedang junub. Dia lupa mandi hadas besar. Tidak ada air di perjalanan ini.
Akhirnya dia inisiatif. Ana pernah dengar Rasulullah mengatakan kalau tidak ada air, tayamum, kalau mau wudhu pakai debu saja. Nanti kalau wudhu kan itu cuci muka, cuci tangan. Di pikiran Ammar bin Yasir, kalau wudhu itu cuci muka, cuci tangan. Ya. Kalau pakai tayamum berarti cuci muka, cuci tangan, mengusap muka, mengusap tangan saja. Tapi kalau mandi hadas besar, lumrahnya kalau pakai air, ya, disiram ke badan airnya. Berarti begitu juga debu. Akhirnya beliau inisiatif berguling-guling di padang pasir. Sampai mukanya, rambutnya, bajunya debu semua. Sudah nyampe ke Mesan, balik ke hadapan Rasulullah. Rasulullah tertawa melihat Ammar bin Yasir dengan bentuk Ammar bin Yasir. Debu semua. Wahai Ammar bin Yasir, kenapa kau debuan semua? Kata Ammar bin Yasir, ya Rasulullah, ana lupa mandi hadas besar. Dan di perjalananku tadi tidak ada air. Kata Rasulullah, cukup engkau tayamum seperti bagaimana engkau tayamum dari hadas kecil. Nanti ketika kita tidak ada air, kita berhadas besar, cukup tayamumnya sama seperti kita berhadas kecil, yaitu mengusap wajah dan tangan dengan debu. Dan para sahabat pun mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Langsung mubasyarah. Suatu ketika di suatu perang tidak ada makanan kecuali daging kuda. Kecuali daging kuda. Akhirnya Rasulullah sampaikan kepada seseorang sahabat, wahai sahabatku, sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, sungguhnya Allah dan Rasulnya harama alaikum luhumul himar. Ya. Allah dan Rasulnya mengharamkan kalian itu makan daging kuda dan keledai. Bayangin, para sahabat mungkin ada yang sudah di piring, sudah masak nih, lapar perut. Ada yang masih di wadah, di gentong. Ya. Akhirnya Rasulullah mengharamkan, taat mereka. Taatnya bagaimana? Langsung dibuang kalau. Wah, subhanallah. Kalau kita kayak gitu, lagi lapar-lapar, lantak lah sana. Ikip aja jadilah. Ikip lah. 2 potong, 3 potong, habisnya buang lah. Tidak dengan sahabat Rasulullah SAW. Mereka sangat mengamalkan ilmu yang mereka ketahui dari Rasulullah SAW. Baik. Lalu di faedah berikutnya, Ibrahim bin Adham, salah satu tokoh Sufiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibrahim bin Adham ini suatu ketika marartu di Makkah, kata dia. Suatu ketika aku bepergian di Mekah, aku melewati pinggiran kota Mekah di sebuah jalan. Seketika aku melihat ada batu yang terbalik. Ada batu yang terbalik, tergeletak di pinggir jalan, tapi dia dalam keadaan terbalik. Akhirnya apa? Di situ di batu itu tertulis, "Aklibni ta'tabir." Coba engkau balikkan aku, kata batu tadi, engkau akan mendapatkan suatu faedah. Engkau akan mendapatkan nasihat. Wah, akhirnya ini kan kayak teka-teki jadinya. Ya. Dibaliklah batu tadi sama Ibrahim bin Adham. Posisinya dibalik. Ternyata ketika dibalik ada tertulis di batu tersebut apa? Anta bima ta'lam la ta'mal, fa kaifa tatlub ma la ta'lam. Ya. Engkau ini saja ilmu yang kau ketahui tidak kau amalkan, maka bagaimana engkau mau mencari ilmu yang tidak engkau ketahui? Yang kau ketahui saja tidak kau amalkan, apalagi yang tidak kau ketahui. Jangan jauh-jauh, amalkan dulu apa yang kita ketahui baru. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, yang mana neraka itu api bahan bakarnya itu manusia dan batu. Di sini para ulama mengatakan apa? Kata Abdullah bin Abbas,
fagihuhum wa'addibuhum. Jagalah keluarga diri kalian dan keluarga kalian. Maksudnya apa kata Abdullah bin Abbas? Maksudnya adalah ajarin mereka ilmu agama dan didik mereka dengan didikan Islami, dengan didikan yang baik. Jadi kalau ada orang ngurus dirinya sendiri, tapi anaknya, iyalah dia sudah besar, Pak, dia sudah besar, Pak, dia sudah besar, Pak. Dia tahu dewek mana yang haram, mana yang halal. Akhirnya anaknya minum bir depan dia. Apa kata dia? Sudahlah nak, yang haram kaulah dapat dosa. Ini orang, astagfirullah, dia tidak paham agama itu berarti. Selagi itu anak dia nahi mungkar wajib. Jangan dia katakan bahwasanya anaknya sudah balik, tahu sendiri jalannya. Akhirnya anaknya maksiat, dia tidak peduli. Karena bukan tanggung jawab aku lagi. Tanggung jawab orang tua itu masih sampai ajal menjemput. Kenapa? Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu terlebih khusus harus kita awali dari keluarga kita. Ini yang sampai kita bilang haram ke orang lain, anak kita bilang haram. Dan anak kita melakukan maksiat, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita ngurus diri kita sendiri, anak kita entah tahu kemana, urusan dia apa kita tidak ketahui, dia pacaran, dia dengan laki-laki yang lain, ya. Na'udzubillah min dzalik, kita tidak urus, maka inilah yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Na'udzubillah. Terakhir dari kisah apa namanya? Dari baqiya khatibun yuqarrir ala ahli baladihi khutbatan kulla jum'ah. Seorang khatib setiap Jumat ngulang-ngulang khutbahnya itulah. Jadi kalau di tempat lain ya, selain Indonesia, khatib itu satu masjid satu khatib, itulah sepanjang Jumat. Setiap Jumat itulah khatibnya. Kalau kita subhanallah banyak khatibnya. Ya ada hikmahnya masing-masing. Jadi khatib ini karena dia yang khutbah, setiap Jumat khutbahnya itu terus. Misal, taruhlah khatib ini bilang tentang apa? Tentang haram makan riba. Akhirnya, makan riba, haram makan riba. Akhirnya jemaah Jumat ini bosan. Khatib ini makan riba terus, haram makan riba. Coba faedah yang lain. Akhirnya mereka ngatoi khatib ini. Wah khatib, kau ini khutbah itu coba yang lain. Kamu tuh macam mana aku nak khutbah tentang lain, tentang haram makan riba, kamu tak ada agui kata orang Palembang. Kamu tak ada kerawati, kamu tak ada pedulikan. Bagaimana kalau aku bahas bab lain? Ini kamu belum amalkan. Ya, itu salah satu dari kisah nyata yang dinukilkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Baik, intinya adalah mari kita sama-sama nasihat diri kita sendiri untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu-ilmu agama, dan apa ketika kita menjadi kepala keluarga kita beritahukan pula kepada istri dan anak kita karena mereka tanggung jawab kita. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara majelis ini Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa taala hilangkan kegelisahan kita, Allah sampaikan hajat-hajat kita, dan yang lebih penting mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah jalibatan lil khair wa bisyarat dunyawiyah wal ukhrawiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirri asrarul Fatihah.